Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina al-Mustafa Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana ashrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasil ila imamil khatimatil hufaz al-imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madadihi wa karamatihi fid darini amin. Hadis 5669 diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-abdu inda zannihi billah. Hamba, maksudnya manusia, indah di sisi, zannihi dugaannya, prasangkanya, billah dengan Allah, wa huwa dan dianya hamba, ma'a man ahabba bersama orang yang ia cintai. Maka perlu membetulkan husnuzan dengan Allah, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu fi'lal hasan. Rasulullah menyukai optimis dengan sesuatu. Islam melarang pesimis, sehingga dilarang at-tiyarah di dalam Islam. Kalau sekiranya hal-hal yang terjadi membangkitkan optimis kepada Allah, itu dianjurkan. Ketika datang Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari menemui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bertanya kepada Sayyidina Abu Dzar, min ayyi qabilatin ans? Kamu datang dari suku mana? Dia katakan Ghifari. Ghifari maknanya pengampunan. Maka Nabi bersabda, ghafarallahu lana. Tapi ketika alam ini menunjukkan kepada pesimis, kita nggak boleh percaya sama sekali. Antum tadi malam mimpi dikejar anjing. Menurut sebagian penafsiran, antum banyak peminat. Bagus, optimis. Tapi kalau penafsirannya bukan banyak peminat, penafsirannya akan tinggal di hutan. Karena biasanya dikejar anjing itu sering tinggal di hutan. Maka jangan percaya. Maka bangun prasangka yang baik dengan Allah.
Dengan Allah telah memilih saya belajar Quran, pasti Allah takdirkan saya jadi hafiz. Optimis. Walaupun hafalan nambah 1 juz 1 tahun. Ketika hafalan susah dibaca, optimis. Allah ingin mendengarkan bacaan Quran dari saya berkali-kali. Itu nama optimis. Ketika kita tidak paham dengan suatu hal, masih optimis. Berarti Allah meminta pemahaman atau mujahadah yang lebih dari ini. Kalau kehidupan sulit, berarti Allah akan memberikan kelebihan setelah di akhir sebuah perjalanan yang sulit ini. Maka jangan pernah berpikiran negatif. Oh, saya kayaknya nggak bisa. Oh, saya kayaknya nggak pandai. Oh, saya kayaknya nggak mampu. Jangan pernah berpikir tidak mampu. Tapi selalulah berusaha semaksimal mungkin dan berprasangka baik dan Allah. Apa saja yang Allah takdirkan, itulah yang terbaik. Di baliknya ada rahasia yang kita tidak tahu. Maka Allah akan lakukan hal itu dalam kehidupan kita. Apa yang ada di benak pemikiran kita dengan Allah, Allah buat seperti itu. Inda zannihi billah. Tapi jangan terlalu berlebihan husnuzannya dengan Allah sampai tidak takut dengan azab. Itu juga nggak boleh. Wa huwa ma'aman ahab. Orang akan dikumpulkan di akhirat kelak bersama orang yang dia cintai. Bukan berarti maknanya orang-orang yang kita cintai akan berkumpul bersama kita di akhirat kelak. Bukan itu pemahamannya. Tapi kita akan ditempatkan di mahsyar di posisi orang-orang yang kita cintai. Kalau gaya hidupnya gaya Fir'aun, penguasa diktator, menzalimi masyarakatnya, ngumpul sama Fir'aun. Kalau dia adalah perdana menteri yang berpihak kepada kezaliman, dia berkumpul bersama Haman. Kalau dia orang kaya nggak tahu diri, kumpul bersama Qarun. Kalau dia adalah orang-orang taat, berkumpul bersama Anbiya alaihi wassalatu wassalam. Ma'aman ahab, siapa yang kita cintai dalam kehidupan. Hadis ini sudah cukup kita sarah panjang tadi malam. Al-Abdul Abid, budak yang kabur, budak yang lari meninggalkan majikannya. La tuqbalu lahu salatun, tidak diterima baginya budak akan ibadah salatnya, hatta sehingga yarji'a kembali ia budak. Tulis artinya yarji'a, di bawah ditulis kembali, ke EMB. Sama SD kan semua yang baru-baru. Yarji'a kembali ia ila mawali, kepada majikan-majikannya. Ini nas. Kiasnya adalah setiap seseorang yang punya ketaatan wajib kepada seseorang yang lain, apabila seseorang ini meninggalkan orang yang dia taati secara wajib, maka ibadahnya tidak diterima. Budak yang kabur dari majikannya, anak yang kabur meninggalkan orang tuanya, istri yang kabur meninggalkan suaminya, karyawan yang kabur meninggalkan bosnya,
Itu namanya ketaatan wajib. Pasukan yang kabur meninggalkan panglimanya, maka tidak diterima ibadah solatnya. Al-abdul muti', hamba yang taat, liwalidayh, bagi kedua orang tuanya. Al-abdu di sini maknanya Abdullah. Al-abdu pada hadis sebelumnya maknanya hamba, maknanya budak sahaya. Sedangkan di sini al-abdu artinya hamba Allah. Hamba Allah yang taat kepada kedua orang tuanya, wali rabbihi, dan kepada Tuhannya, fi, berada pada a'la, yang tertinggi, illiyin, surga illiyin. Dia taat kepada ibu bapak. Dalam waktu yang sama, dia juga memiliki ketaatan lebih kepada Allah. Kadangkala seseorang bisa taat kepada Allah, tapi ketaatan kepada kedua orang tua nggak ada. Ada juga taatan kepada Allah, taat kepada kedua orang tua, tapi nggak taat sama Allah. Yang spesial itu adalah dia punya ketaatan kepada Allah, dalam waktu yang sama dia tidak pernah menyia-nyiakan hak dari kedua orang tua. Di antaranya antum yang kalau orang tua maksa untuk belajar agama, maksa untuk belajar agama, kemudian antum belajar agama atas paksaan tersebut. Belajar agama taat kepada Allah sekalian menunaikan keinginan orang tua. Ada kita temukan dari sebahagian teman-teman dalam pendidikan, dia tidak mendapatkan motivasi dari orang tua. Dia berjalan sendiri. Semangat untuk menjadi ulama berjalan sendiri tanpa ada dukungan orang tua. Mungkin ada dukungan materi, tapi tidak ada dukungan moral. Uang dikasih, tapi kata orang tuanya, kalau kamu sanggup lanjut, kalau enggak pergi SMP. Ada lagi yang lebih gawat. Ketika orang tua mengatakan, saya enggak ridho kamu belajar agama. Tapi dalam waktu yang sama, kalaupun tidak ridho belajar agama, dia belajar agama juga, dan dia tidak dianggap anak durhaka. Itu fatwa Imam Al-Malibari dalam kitab Fathul Mu'in. Tapi tetap dia tidak mendapatkan fadilah yang di sini. Fadilahnya nggak sama orang tua yang memang dia punya semangat, minat kepada anaknya belajar agama, kemudian anaknya belajar agama, maka anak itu masuk dalam kategori taat kepada kedua orang tua. Dalam ketaatan kepada kedua orang tua, dia sudah taat kepada Allah. Maka pada saat itu dia berada di surga illiyin. Bukan hanya illiyin, tapi a'la illiyin. Dari illiyin itu derajat yang paling tingginya. Kalaulah hotel itu ada 99 tingkat, dia di tingkat yang ke-99. Mungkin yang belajar agama yang lain di tingkat yang 50. Mungkin yang di bawah lain tingkat 1, lantai dasar. Ada lagi yang lantai paling dasar, ngumpul sama mobil.
paling rendah sekali. Illiyin juga, tapi paling rendahnya. Maka beruntunglah bagi orang-orang tua antum yang memiliki semangat untuk menjadikan antum menjadi ulama-ulama. Dan kurang beruntung sedikit, gak banyak. Bagi orang tua hanya memotivasi materi, tidak moral. Nah, itu maknanya muti' li walidayhi. Kan senang, satu perbuatan dilakukan tertunai dua kewajiban. Dengan kita mentaati Allah Subhanahu wa taala dalam waktu yang sama, orang tua kepuasannya di situ ketika anaknya mentaati Allah. Berarti tertunailah dua kewajiban dan satu perbuatan. Al-utul. Apa makna utul? Hadis ini menafsirkan hadis yang lain yang berbunyi, sesungguhnya yang masuk surga itu adalah setiap orang lemah dan fakir. Kemudian yang masuk neraka itu adalah al-utul. Apa penafsiran al-utul? Kullu raghibil jawf. Raghibil jawf orang yang semangat dengan rongga. Kullu setiap raghibi yang semangat, jawfi dengan rongga perut. Setiap orang yang punya semangat lebih, raghib itu isim amsilah mubalaghah, fa'il. Setiap orang yang mempunyai semangat yang lebih dengan rongga perut. Jadi yang ada di benak dia makan dan makanan. Apa yang antum sedang pikirkan? Kenapa dia sudah mulai lapar? Sudah makan, apa lagi? Mau makan yang itu. Sudah makan yang itu, apa lagi? Mau coba yang itu. Itu dari itu ke itu makanan aja isinya. Terraghib maknanya. Jembatan, semuanya lewat di bawahnya. Batang kayu lewat, bangkai lewat, setiap apa saja yang ada di bawahnya lewat. Itu maknanya utul. Kemudian wasiqil haq, berpegang kepada makhluk, terlalu percaya kepada janji makhluk. Wasiqil khalqi, terlalu percaya kepada janji makhluk. Akul, banyak makan. Syarub, banyak minum. Jamu'il lil mal, punya semangat yang tinggi untuk mengumpulkan harta benda. Jamu' amsilah mubalaghah juga. Ghafur, syakur, jamu', sehingga maknanya ada sangat. Sangat memiliki semangat yang tinggi atau sangat bersemangat dalam mengumpulkan harta. Manu' lahu, sangat kikir baginya harta. Yang ngobrol sangat kikir baginya harta. Mengumpulkan, kalau ada peluang untuk mendapatkan untung laba, dia akan usahakan semuanya, sehingga tidak ada peluang usaha bagi orang lain.
Misalnya dia usaha kuliner makanan. Selama ini dia beli bahan baku dari petani. Kemudian dia pikir-pikir kalau dibeli tentu lebih mahal. Akhirnya dia buka kebun sendiri untuk bahan baku kulinernya. Dan dapat kebun sendiri, dia perlu kepada bibit. Beli lagi bibit. Daripada beli bibit, dia usaha pembibitan. Lepas tu dia perlu kepada pupuk. Daripada beli pupuk, dia buat pupuk sendiri. Kemudian selesai usaha kuliner, ada dia pemulung, memungut sampah-sampah plastik, botol-botol plastik. Daripada pemulung, mendingan dia simpan botol plastiknya, bisa dijual juga. Jadi tidak ada celah bagi orang lain untuk mengambil kesempatan dari dia. Perlu transportasi, sering menyewa transportasi yang lain, maka dia beli transportasi, biar nggak ada nyewa-nyewa lagi. Jadi semuanya serba lengkap, sehingga tidak ada peluang bagi yang lain untuk mendapatkan usaha tersebut. Itu jamu' lil ma', rakus. Kalau sudah terkumpul banyak, disimpan. Tinggal hanya dihitung saja. Bangga dengan hanya melihat nominal daripada sebuah nilai tabungan. Tak lebih pada itu. Kemudian dalam otak dia, makan dan minum saja. Pergi ke tempat mana saja, dia pikir ada makanan enak di sini. Pergi ke daerah lain, apa makanan yang terkenal di sini? Minum yang terkenal, makanan apa yang disukai oleh orang lain, itu disebut dan utul, ciri-ciri penghuni neraka. Al-utuluz zanimul fahishul laim. Utul itu adalah az-zanim. Siapa zanim? Orang yang mengaku-ngaku bernasab kepada suatu kaum. Tatin zanim, mengaku-ngaku punya nasab kepada satu kaum. Dia pergi ke daerah lain. Antum dari mana? Sumatera Barat. Sumateranya mana? Sumatera Baratnya di mana? Saman. Saya keturunan Tuanku Imam Bonjol. Padahal dia nggak ada hubungan sama sekali dengan Tuanku Imam Bonjol. Tapi supaya dia diagungkan, ngaku keturunan Tuanku Imam Bonjol. Itu dari mana? Padang. Saya sepupunya Yasin Al-Fadani. Kalau dia datang dari Jawa, saya punya hubungan keluarga dengan Ki Ajeng Kartini. Lama lepas itu tren lagi zuriat Nabi. Dia katakan, saya Habib. Habib dari mananya? Saya Al-Idrus. Nah, sebetulnya bukan Al-Idrus dia, hanya saja bapaknya Idris. Ibadah Al-Idrus. Itu namanya zanim. Enggak usah supaya dihargai, dihormati dengan mengaku-ngaku punya hubungan dengan seseorang yang terhormat. Laisal fata man qala kana abi, walakinnal fata man qala ha anadha. Pemuda itu bukan yang bercerita tentang nenek moyangnya. Itu bukan pemuda. Tapi pemuda yang sesungguhnya yang mengatakan, ini saya.
Kamu mau apa? Nah, ha anadha, ini dia saya. Itu yang pemuda. Tapi kalau cerita tentang nenek moyang, saya keturunan si fulan, saya keturunan Syekh Soleh Fauzan, Wahabi berarti. Saya keturunan Angku Soleh Pariaman. Katanya keturunan Angku Soleh. Padahal Angku Soleh nggak punya keturunan misalnya. Itu hukumnya haram. Al-fahish, yang berperbuatan keji dan perkataan kotor. Itu mana fahish? Perbuatannya keji, perbuatannya, perkataannya kotor. Kemudian laim, sering berbuat dosa. Maaf salah. As-sahih, as-sahih, kikir sekali, itu mana lain. Kalau orang kikir, biasa saja kekikirannya standar, itu artinya bakhil. Arab menyebutnya bakhil. Tapi kalau sudah kelewat kikir, itu bahasa Arabnya syahih. Wa may yuqa suha nafsi. Suha nafsi, orang yang diselamatkan oleh Allah oleh sifat kikir berlebihan dirinya. Suha, sahih. Al-atirah haqqun, atirah itu benar adanya. Atirah itu benar. Apa itu atirah? Atirah adalah menyembelih hewan di bulan Rajab. Itu makna daripada atirah. Sedangkan menyembelih hewan di bulan Zulhijjah itu disebut dengan udhiyah, kurban. Menurut penjelasan para ulama, atirah itu berlaku sebelum ada perintah kurban. Di awal-awal Islam, itu para sahabat menyembelih hewan tertentu ketika datang bulan Rajab. Yang asal usul atirah itu adalah perbuatan orang-orang jahiliyah menyembelih hewan untuk patung. Ini dalil kembali ini dalil Hasan, hadis Hasan. Di awal-awal Islam, Nabi membenarkan adanya atirah. Yang asal usul atirah itu adalah menyembelih hewan kambing atau onta di bulan Rajab yang diperuntukkan untuk patung. Itu perbuatan jahiliyah. Tapi perbuatan jahiliyah tersebut dibetulkan oleh Nabi niatnya, tujuannya. Menyembelihnya tetap, waktunya tetap bulan Rajab. Tapi kita menjelaskan tentang bahwasanya Islam itu mendukung budaya yang benar. Kalau ada yang salah, dibenarkan niatnya, tapi jangan dihapus budayanya. Bukan seperti pemahaman Wahabi, tidak menerima budaya apapun, tidak menerima adat istiadat apapun. Lihat di sini, Nabi bersabda, al-atirah hak. Menyembelih hewan di bulan Rajab itu perbuatan yang benar, nggak salah. Tapi betulkan niatnya. Dulu di zaman jahiliyah kalian sembelih untuk patung, sekarang kalian sembelih untuk Allah. Maka berlakulah atirah di awal-awal Islam.
Tapi setelah adanya kesunahan kurban di bulan Zulhijjah, maka atirah tidak lagi dianjurkan dalam syariat Islam. Bukan karena itu adalah adat istiadat jahiliyah, tapi karena sudah ada syariat yang baru dalam hal penyembelihan hewan kurban. Ma nansakh min ayatin aw nunsikha na'ti bi khairin minha. Kami tidak menghapuskan satu syariat, melainkan kami akan mengganti dengan syariat yang sama atau syariat yang lebih baik. Nah, sebelum adanya kesunahan kurban, atirah hak. Nah, al-ajabu, di antara perkara aneh, al-ajabu, sebuah keanehan, sebuah perkara yang enggak bisa dicerna oleh akal. Anna nasan, sesungguhnya manusia, min ummati, dari umatku, ya ummunal bait, amma ya ummu, arti dasarnya memimpin. Di sini apa maksudnya? Pergi mana di sini? Ya ummunal bait, maka pergi ke Ka'bah. Sesungguhnya manusia min ummati, dari umatku, ya ummuna, mereka pergi al baita, ke Ka'bah. Al bait artinya Baitullah, dibuang Allahnya, kasih alif lam. Alif lam di situ maknanya ahdiz zihni. Li rajulin, untuk seorang laki-laki dari Quraisy. Untuk seorang laki-laki dari Quraisy. Maknanya mereka pergi ke Ka'bah mengikuti perintah seorang laki-laki dari Quraisy. Maaf, salah. Ya ummuna, mereka pergi ke Ka'bah li rajulin, karena seorang laki-laki dari Quraisy. Karena di sini menunjukkan taklil, alasan. Kenapa mereka pergi ke Ka'bah? Karena seorang laki-laki dari Quraisy. Notabene ada dua, positif sama negatif. Ini kondisi positif atau negatif? Hah? Saya jauh-jauh datang ke sini karena antum. Bukan antum. Kamu satu orang. Itu bisa bermakna positif karena menghormatinya. Bisa pemahamannya negatif karena ingin menangkapnya. Nah, di sini maknanya karena tujuan negatif. Mereka ramai-ramai datang ke Ka'bah dari satu tempat menuju ke Ka'bah, pergi ke Makkah karena mencari seorang laki-laki dari Quraisy. Laki-laki dari Quraisy itu adalah Imam Mahdi Al-Muntazar. Jadi mereka kejar Imam Mahdi Al-Muntazar. Qad laja'a bil bait, yang sungguh berlindung ia laki-laki tersebut di Ka'bah. Maka setiap aliran itu punya Mahdi Muntazarnya. Syiah punya juga.
Mereka katakan, kami sedang menunggu imam yang ke-12. Yahudi punya juga versi mereka sendiri. Umat Islam punya juga, namanya Al-Mahdi. Itu bukan nama tapi gelar, yang maknanya orang yang dibimbing oleh Allah. Kalau soal nama, ismuhu ka ismihi wa ismu abi ka ismi abi. Namanya seperti namaku, nama ayahnya sama dengan nama ayahku, dan dia bagian daripada zuriatku. Jadi nama Imam Mahdi itu Muhammad bin Abdullah, dari Quraisy, dari nasab zuriat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau anda yang ngaku-ngaku Mahdi dari Jawa misalnya, dari Sumatera, namanya siapa? Namanya Sujono. Itu kan Mahdi Muntazar itu. Jadi Mahdi itu gelar. Nah, nama lengkapnya Muhammad bin Abdullah. Jadi seorang laki-laki yang memasukkan di hadis ini adalah Imam Mahdi Muntazar, yaitu seorang laki-laki dari suku Quraisy. Qad laja'a, sungguh dia berlindung di Ka'bah. Karena beliau waktu itu dicari-cari, karena semua orang mengetahui inilah pemimpin umat Islam akhir zaman yang akan dibaiat antara Hajarul Aswad dan pintu Ka'bah. Apabila kalian hidup di zaman tersebut, maka baiatlah dia, walaupun kalian akan merangkak di atas es batu salju. Berangkat di atas salju, maknanya waktu itu nggak ada lagi pesawat. Hatta, sehingga idza kanu, apabila mereka yang mencari, yang mengejar Imam Mahdi berada di Baida, Baida itu nama tempat yang ada antara Makkah dan Madinah. Khusifa bihim, ditelan bumi dengan mereka. Khusifa bihim, ditelan bumi akan mereka. Fihim, di antara mereka yang mengejar, mustabsir, ada orang yang tahu dengan tujuan itu. Mustabsir, orang yang tahu dengan tujuan pengejaran itu. Memang niatnya untuk menangkap Imam Mahdi, itu mustabsir. Ada juga majbur, orang yang dipaksa ikut mengejar. Dia tidak mau mengejar Imam Mahdi Muntazar, tapi dia dipaksa untuk ikut. Seperti kondisi Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib dalam perang Badar, dalam perang Uhud, dalam perang Badar. Beliau terpaksa pergi, nggak mau sebetulnya pergi, tapi dipaksa pergi. Kemudian ada Ibnu Sabil, musafir, yang kebetulan dia berangkat juga dari tempat itu menuju Makkah. Kebetulan jumpa di jalan, gabung dia karena orang ramai-ramai, ikut juga di situ. Kamu mau kemana? Kami mau ke Makkah. Ayo sama ikut juga. Padahal dia pergi ke Makkah nggak ada tujuan dengan Imam Mahdi. Letak anehnya. Kejadian? Di mana letak anehnya? Kenapa yang nggak bersalah juga ditelan bumi? Saya cuma bergabung, nggak ada tujuan apa-apa. Kebetulan jumpa di jalan, gabung karena satu tujuan. Kenapa ditelan bumi juga? Saya nggak ada tujuan apa-apa. Dijawab oleh Nabi dengan hadis setelahnya, wa yusdiruna masadirus satta,
mereka datang dari tempat-tempat yang berbeda-beda. Yusdiruna, mereka datang, masadira, dari tempat-tempat syatta yang berbeda-beda. Jadi yang mengejar itu bukan dari satu negara, tapi akan berkumpul dari tempat-tempat yang berbeda-beda. Dari Amerika ada, dari Inggris juga ada, dari Jepang ada, dari Cina mungkin banyak, dari Indonesia ada ikut terlibat. Mungkin dari Padang ada juga utusannya masuk komplotan penantang syariat. Mati semuanya, ditelan oleh bumi. Wa yab'atsuhumullahu, akan membangkit akan mereka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ala niyyatihim, sesuai dengan niat-niat mereka. Angkat kepala. Ala niyyatihim, sesuai dengan niat-niat mereka. Maka banyak orang kebingungan dengan tsunami Aceh. Kenapa orang taat juga hancur? Kenapa anak kecil juga mati? Kenapa rumah ibadah juga roboh? Itu juga ada gempa bumi Padang tahun 2009. Begitu juga ada gempa di tempat-tempat yang lain dengan longsornya. Gak usah aneh. Walaupun mereka dikuburkan di tempat yang sama, antara yang baik dengan yang gak baik, yang soleh dengan toleh, tapi dibangkit di akhirat sesuai dengan niat masing-masing. Bukan berarti karena mati bersama orang jahat kita akan jahat, tapi itu juga tetap diwaspadai. Allah berfirman, wattaqu fitnatal la tusibanna alladzi zalamu minkum khassah. Hati-hati dengan fitnah, dengan azab yang bukan hanya menimpa orang zalim di antara kalian secara khusus, tapi akan ditimpakan kepada yang zalim dengan yang baik sekaligus. Maka jangan pernah bergabung dengan hal-hal yang tidak baik. Jangan pernah bergabung di tempat-tempat yang tidak baik. Jangan pernah berkumpul dengan orang-orang yang tidak baik, dengan penantang-penantang agama atau ingkar sunnah. Karena kalau bergabung dengan mereka, azab turun kepada mereka, kita harus ikut menerimanya. Tapi di akhirat keadilan itu ada, mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niat masing-masing. Nah, jangan mengantuk. Nah, hadis dari Imam Muslim. Kalau selagi ada listrik, Imam Mahdi belum ada. Saya dengar bayan yang menceritakan langsung, yang dengar bayannya. Kata Maulana Sa'ad, Imam Mahdi sudah keluar, sehingga hilang semangat hidupnya. Dia dengar bayan benar, dia langsung dengar dari Maulana Sa'ad betul. Tapi yang enggak betul itu, apakah berita itu betul atau tidak? Mungkin dia mendengar setengah ruhnya. Saat Imam Mahdi telah keluar, itu ceritanya. Dia dengar, saat sekarang Imam Mahdi sudah keluar. Saat itu kata Imam Hasan, bukan saat sekarang. Dia kena ngantuk. Itu dengan sekarang tuh berubah. Hanya kaget dia. Imam Mahdi dia keluar, mana caranya ini? Selagi ada listrik, nggak ada Imam Mahdi. Imam Mahdi itu keluar ketika nggak ada lagi listrik.
Kalau masih Pertamina masih banyak menjual solar, pertalite, pertalak, itu Imam Mahdi belum keluar. Zaman Imam Mahdi itu zaman kuda, nggak ada lagi teknologi canggih, kembali kepada panah dan kuda. Itu zaman Imam Mahdi. Khair, hati-hati perlu. Tapi kalau cerita Imam Mahdi membuat semangat hilang, itu nggak bagus. Saya rasa keturunan antum yang ketiga pun belum jumpa sama Imam Mahdi. Keturunan antum ketiga, cicit antum, saya rasa belum jumpa. Rasa-rasanya. Al-ujama. Ujama itu ditafsirkan oleh ulama hadis makhluk hidup selain manusia. Itu namanya ujama. Makhluk hidup selain manusia. Apa contohnya jihad? Hah? Hewan. Manusia juga hewan. Makhluk hidup selain manusia, contohnya hewan. Itu yang pertama. Yang kedua, tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan itu makhluk hidup juga. Khair, versi IPA. Versi syariat, tumbuh-tumbuhan gak hidup, gak ada ruh. Yang hidup menurut agama yang ada ruh. Maka bahasa tumbuh-tumbuhan hidup itu nggak ada. Syajarul haya, tumbuh pohon yang masih hidup, nggak ada bahasa haya di situ. Tapi yabis, kering, basah, rutab. Nah, pohon yang masih basah. Jadi ujama di situ makhluk hidup selain manusia. Contohnya hewan. Hewan itu bukan contohnya, memang hewan lah itu maknanya. Contohnya kambing. Nah, kucing, ciling. Jurhuha, melukainya makhluk hidup selain manusia itu jubar. Enggak bayar. Melukainya nya itu fa'ilnya jurhu, bukan maf'ul. Bisa dipahami? Ha itu fa'il bukan maf'ul. Ini perlu antum perhatikan lagi. Nahwu sharaf akan merubah pemahaman seseorang. Kalau antum artikan jurhuha itu maf'ul, maka maknanya adalah hewan melukai hewan tersebut nggak ada bayar. Antum panah anjing nggak bayar. Nampak kambing orang, antum gunting telinganya nggak bayar. Potong ekornya nggak bayar. Nampak ayam itu lempar mati nggak bayar. Salah jadi penafsirannya. Kalau dijadikan ha itu maf'ul, tapi ha itu bukan maf'ul, fa'il. Maknanya adalah hewan melukai yang dilakukan oleh hewan jubar gak bayar. Artinya kalau ada kambing melukai seseorang, ditanduk dia, adu kepala, atau ada yang ditendang sapi, antum buang nasi ke kolam situ, jalan belakang sapi, tendang, kena paha, luka. Antum nggak boleh datang sama pemilik sapi. Mana uang untuk mengobati kaki saya? Emang kamu kenapa? Ditendang sapi, bapak nggak bayar, nggak boleh nuntut. Antum pergi ke kebun, digigit anjing,
Maka nggak boleh cari pemilik anjing. Mana pemilik anjingnya? Saya minta ganti rugi, saya digigit anjing. Jubar, nggak bayar. Jadi tidak boleh menuntut kerugian kecelakaan yang ditimbulkan oleh hewan kepada pemilik hewan tersebut. Apalagi hewan yang nggak ada pemiliknya, dimakan harimau misalnya, masa apa menuntut rugi? Nggak boleh menuntut rugi kepada pemerintah, tidak boleh menuntut rugi kepada Menteri Kehutanan. Terjadi keanehan. Ketika ada satu pengendara mobil jalan di Kota Padang, kemudian mobilnya ditimpa oleh dahan, dia minta rugi pemerintah. Masuk ke taman safari, digigit harimau anaknya, nggak bayar. Nggak bayar pemilik tamannya, tapi antum yang bayar masuk ke taman itu. Al-bi'ru jubar, sumur juga jubar, nggak bayar. Sumur juga jubar, nggak bayar. Bukan ngambil air sumur nggak bayar, tapi kecelakaan yang ditimbulkan gara-gara sumur. Itu dalam bangunan itu ada sumur, ditutup dan ditutup rapat. Kemudian ada yang sengaja buka tutupnya, masuk jihad ke situ, pergi berjihad. Kalah dia berjihad. Nggak boleh untuk ganti. Anak saya mati gara-gara sumur kamu. Nggak boleh. Kemudian ma'din jubar, tambang juga jubar. Wa firikaz khumus. Kemudian pada rikaz harta karun itu zakatnya 1/5. Itu penafsiran pertama. Penafsiran kedua, sumur jubar itu ngambil air sumur gratis. Wal ma'din jubar, barang tambang atau mengambil hasil tambang itu gratis. Itu penafsiran kedua. Selagi tempatnya di tanah kita atau di tanah umum. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ibnu Majah, Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i. Al-ajam, orang asing. Orang asing di sini maknanya non Arab. Al-ajam, orang asing, artinya non Arab. Yabda'una, mereka memulai, bikibarihim, dengan pembesar-pembesar mereka, idza katabu, apabila mereka menulis surat. Fa idza kataba ahadukum, maka apabila menulis oleh salah seorang kalian, falyabda binafsih, maka hendaklah ia memulai dengan dirinya sendiri. Ini diminta tafakur, berfikir 2 menit. Edat juga, senior juga, majlis guru juga. Apa maksud hadis ini? 2 menit. Yang dapat boleh ke markas. Orang non-Arab, mereka memulai dengan pembesar-pembesar mereka apabila mereka nulis surat. Maka jangan kalian ikut orang non-Arab. Fa idza kataba ahadukum, apabila menulis oleh salah seorang kalian, kata Rasul kepada sahabat, falyabda binafsi, maka hendaklah ia memulai dengan dirinya.
Ada yang paham? Apa maksudnya Yusuf? Kalau orang ajam kalau mereka nulis surat tuh dimulai dari pemimpin mereka, maksudnya awal surat kepada dari misalnya dia menulis surat kepada raja ya, ketua besar, maka dia mulai ke atas nama raja, baru dirinya di penulis surat. Lalu Nabi perintahkan kalau orang Islam menulis surat mulai dari diri sendiri baru kepada orang yang dituju. Nah, antum lihat surat, mana cara baca surat? Pernah lihat surat? Apa coba baca surat? Tulisan pertama Assalamualaikum. Kemudian di sebelah kanan Padang, tanggal 32 Januari 2029. Kemudian di bawah kepada yang terhormat. Nah, Bapak RT, Pak RW, pokoknya di atas itu kepada yang terhormat. Baru di bawah surat kami yang bertanda tangan, Ketua Hawari. Di bawah, yang ngirimnya di bawah. Itu metode surat ajam. Itu cara penulis surat selain Arab. Mungkin Persia, mungkin Romawi, Cina, apa saja negara yang ada di zaman Nabi hidup, mereka bikin suratnya begitu. Tapi kalau kalian yang Muslim, bikin suratnya jangan di situ dulu, dari kita. Maka Nabi mengirim surat kepada raja-raja, apa bunyinya? An Muhammad Abdullah, Muhammad bin Abdullah, Abdullahi wa Rasuluh, Abdullahi wa Rasulih, ila milki Kisra, ila malikil Kisra, ila malikil Faris, ila maliki Misr, anni ad'ukum alla tashhada an la ilaha illallah wa anni rasulullah, ila akhir surah. Nah, begitu surat yang dibuat oleh Nabi SAW. Buat dulu dari 6. Sudah paham? Al-ajwah min fakihatil jannah. Korma ajwa itu bahagian dari buah-buahan sorga. Korma ajwa bahagian dari buah sorga. Disarah oleh Imam Abdul Rauf, maksud buah sorga yakninya mirip dengan ajwa dalam sorga. Jadi korma ajwa yang ada di dunia pada hari ini itu mirip dengan korma ajwa yang ada dalam sorga. Bentuknya, warnanya, kemudian penampilannya. Tidak di segi rasa dan kelezatan, itu enggak sama. Karena tidak ada satupun makanan dunia yang bisa menandingi makanan surga. Kalau makanan surga itu terasa sampai ke bulu kalau dimakan, sampai ke bulu-bulu, itu terasa menikmatinya. Kalau makanan dunia hanya di kerongkongan saja. Makanan surga enggak sampai ke kulit-kulit merasakan nikmatnya. Kira-kira kalau mau antum tahu bagaimana bulu bisa merasakan suatu rasa, antum pegang 2 kabel listrik, positif sama negatif. Itu rasanya sampai ke mana?
Tenggorokan? Hah? Sampai sekujur tubuh rasanya. Sampai berdiri rambutnya. Nah, itu rasa yang sampai ke seluruh tubuh. Di dunia baru aliran listrik. Nah, kalau di surga makanan yang sampai begitu, sampai terasa ke bulu-bulu. Begitu beritanya, belum pengalaman. Al-ajwah, korma ajwah, was-sakhra, batu besar. Nah, batu besar mana Ilyas? Batu besar bahasa Indonesia, batu gadang bahasa Padang. Kelurahan Batu Gadang. Batu mana? Baitul Maqdis. Hajar Aswad mana besar batunya? Besar Hajar Aswad itu roboh sudut Ka'bah. As-Sakhra, batu Baitul Maqdis, yang hari ini dikatakan tidak nempel dengan tanah. Kemudian pohon. Pohon mana, bro? Pohon mana? Beringin? Pohon Ridwan. Pohon di mana Nabi dengan para sahabat melakukan janji setia. Syajaratul Ridwan yang ditebang oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Karena orang mulai dekat-dekat di situ tabarruk. Pemahaman salafi. Jadi ketiga benda itu minal jannati, bersumber dari sorga. Hadis sahih. Jadi sesuatu yang berhubungan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu satu yang istimewa. Nabi ketika naik ke Sidratul Muntaha dalam proses mi'rajnya Rasul, maka Nabi disediakan tangga oleh Allah, yang pangkal tangga itu diletakkan alas sakhra, batu besar yang ada di Baitul Maqdis. Maka Nabi tangga. Kenapa dikatakan tangga? Karena Nabi mi'raj. Mi'raj itu maknanya menaiki anak tangga. Maka anak tangganya dalam kitab Isra wal Mi'raj, bukan Al-Mi'raj, itu satu kitab tipis dikarang oleh ulama. Tangga pertama dari emas, kemudian dari perak, kemudian dari permata. 3 anak tangga yang Nabi naik ke langit. Nah, tangga itu diletakkan di atas batu besar. Tempat perjanjian Nabi dengan para sahabat, artinya para orang-orang yang sudah masuk Islam dari Madinah, janji di Makkah, Nabi akan datang ke Madinah, mereka siap memberikan fasilitas, itu di bawah sebuah pohon yang juga dari surga. Dan kormanya Nabi yang Nabi suka, yang itu ajwa, juga dari surga. Jadi semua yang diberikan kepada Rasul itu semua istimewa. Maka kalau ada kaum liberal hari ini mengatakan sikat gigi lebih baik pada siwak, itu memang sesat. Kita tetap mengatakan siwak lebih baik pada sikat gigi, tapi sikat gigi lebih mudah dipelihara. Nah, sorban lebih baik pada mahkota, gandum lebih baik pada makanan pokok yang lainnya. Minyak zaid itu lebih baik pada minyak-minyak kelapa sawit. Naam. Terakhir, al-ajwa minal jannah, korma ajwa itu dari surga. Wa fiha, padanya korma ajwa, syifa'u minas summi, obat dari racun. Wal kam'atu minal manni, itu belum tahu artinya, untuk garis saja dulu.
Wa ma'uha syifa'ul lil ain. Airnya obat bagi mata. Air korma yang dimasukkan di sini bukan kormanya diperas masukkan ke mata. Tapi air yang dimasukkan di sini adalah ma'ul ladzi tambutu fih. Air yang bersumber dari korma ajwa ketika hujan turun. Nah, ketika hujan turun, air masuk ke celah-celah batang korma, lalu air itu akan keluar dari bawahnya. Ambil air itu. Pernah antum mendengar air akar? Antum tinggal di mana? Enggak. Yang tinggal di kampung mana? Ilyas. Iya. Bukan di kota kan? Kenal air akar? Apa itu air akar? Hah? Ya, air akar itu apa? Ada sejenis akar di hutan yang lumayan lebat. Itu akar itu dipotong, kemudian ditampung air yang keluar di situ. Itu nama air akar. Nah, kira-kira pengambilan air dari kurma itu seperti itu. Dan pernah antum melihat gula dari kelapa? Mana cara buatnya? Gula dari kelapa. Direbus kelapanya. Apanya direbus? Airnya di mana diambil? Dari? Nggak ada air di akar kelapa atau air hujan. Itu dari mayang yang masih kuncup, dipotong, tampung. Nah, air itu direbus baru jadi gula. Itu yang dimaksudkan air dalam hadis ini. Air dari pelepah korma ajwa. Itu untuk obat mata. Sekarang ada peluang untuk antum bikin obat. Tanam korma ajwa, ambil airnya, kemudian simpan di botol, dijual. Obat tetes ajwa. Hadisnya sahih, bukan dhaif. Dan tetap obat tetes itu tidak bisa menyembuhkan orang buta.